Ibu Fenty sudah siap untuk ujian? Bismillah, siap Prof. Baik, ujian kita awali dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Silakan Anda buka Qurannya di bagian-bagian tengah surat apa saja yang terbuka silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaz'al lahu iwaja qayyiman liyunzira basan syadidan min ladun ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باهئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Cukup. صدق الله العظيم. Oke, silakan ambil dulu alat tulis menulis. Silakan Fenty menulis 3 ayat yang terdapat dalam surat Al-Ma'un. Tiga ayat yang terdapat dalam surat Al-Ma'un. Baik.
Sudah? Belum, Prof. Tunggu. Sedikit lagi. Oke, sudah dianggap cukup. Silakan diperlihatkan tulisannya. Oke, di samping diperlihatkan karena tidak begitu jelas di sini, nanti saudara foto, kemudian kirim lewat WA saya. Ya, Prof. Sekarang disuruh foto, bukan nanti sebentar. Oke, baru langsung kirim ke WA saya. Lanjut pada sesi yang berikut. Eh, Sebelumnya saudara sudah mengirim bahan ajar atau modul ajar. Ya, Prof. Modul ajar yang saudara kirim itu menggunakan modul ajar kurikulum berapa? Kurikulum yang mana? Kurikulum Merdeka, Prof. Ya, Kurikulum Merdeka, Prof. apa yang saudara pahami tentang kurikulum merdeka itu? Kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran yang intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik itu memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Oke, kemudian kalau ciri-ciri khas dari kurikulum merdeka itu seperti apa? Ciri khas kurikulum Merdeka itu lebih fokus kepada materi yang esensial atau yang mendalam dan pengembangan kompetensi peserta didik itu pada fasenya atau berdasarkan fasenya. Kemudian proses pembelajaran itu diharapkan lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru sehingga dalam pembelajaran itu terjadi proses yang menyenangkan. Apa bedanya sih dengan kurikulum 13? Jadi perbedaan antara kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 itu terdapat pada pendekatan. Nah, kalau kurikulum Merdeka itu menggunakan pendekatan karakter dan keterampilan. Sedangkan kurikulum 2013 itu menggunakan pendekatan kompetensi. Oh iya. Oke. Ketika saudara menyusun perangkat pembelajaran, sudah tentu itu harus merujuk pada teori-teori belajar. Coba Anda sebut kira-kira teori belajar yang mana yang saudara sering ambil menjadi rujukan dalam penyusunan perangkat. Terima kasih. Jadi yang saya ketahui itu teori belajar itu ada 4, Prof. Saya sebutkan dulu teori belajar itu ada 4.
Yang pertama itu teori behavioristik. Nah, teori behavioristik ini adalah teori yang menekankan pada perubahan tingkah laku eh, sebagai hasil dari pengalaman. Kemudian teori kognitivisme. Nah, teori ini mengungkapkan bahwa belajar yang dilakukan individu sebagai hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan dan tingkah laku. Kemudian yang ketiga itu teori humanistik. Humanistik ini adalah sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar, bukan pada hasil belajar. Nah, teori ini mengembangkan konsep untuk memanusiakan manusia, dalam hal ini siswa, sehingga mampu memahami dirinya dan lingkungannya. Kemudian yang keempat itu teori konstruktivistik. Nah, teori ini adalah bagaimana cara berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budayanya. Nah, dalam penyusunan modul, biasanya saya itu menggunakan teori humanistik, jadi lebih bagaimana proses belajarnya. Dan apabila prosesnya itu berjalan dengan bagus, seperti kan kurikulum Merdeka ini lebih mendekatkan kepada keterampilan karakter. Nah, dari proses pembelajaran ini kita akan melihat bagaimana karakter peserta didik, lalu bisa diasah keterampilannya. Kemudian terbentuklah pembelajaran yang menyenangkan sehingga hasilnya itu tentu akan baik. Demikian, Prof. Baik, masih berkaitan dengan penyusunan perangkat. Kira-kira yang boleh saya katakan bahwa yang wajib harus dimuat dalam perangkat itu kira-kira komponen apa saja itu? Terima kasih, Prof. Dalam membuat perencanaan itu kita harus perencanaan pembelajaran, materi ajar itu harus menggambarkan dimensi pengetahuan, itu ada konseptual, faktual, prosedural, dan metakognisi. Itu nanti dalam pendalaman materi, pengembangan materi. Yang saya tanyakan itu kita belum bicara tentang pengembangan materi ajar atau bahan ajarnya atau konten. Ya, jelas. Karena komponen-komponen dalam perangkat yang wajib, boleh dikatakan wajib harus dimuat dalam perangkat itu. Oh, mohon maaf, Prof. Miskonsepsi. Komponen dalam perangkat pembelajaran yang harus termuat itu yang pertama tentu ada tujuan pembelajaran, yang kedua materi ajar, ketiga metode, keempat media dan LKPD, dan yang kelima itu instrumen penilaian atau instrumen asesmen yang dapat mengembangkan critical thinking peserta didik. Oke, tadi Anda sudah menyebut sekarang dalam komponen perangkat itu ada di situ materi ajar. Bagaimana materi itu bisa dikatakan atau konten itu bisa bermakna? Coba Anda jelaskan. Konten dalam bermakna. Nah, kita harus itu tadi Prof yang tadi saya jelaskan bahwa materi ajar itu harus tergambar dalam faktualnya, konseptualnya, proseduralnya, metakognisi. Jadi bagaimana prosedural, apa itu kontennya sebelumnya, apa itu kontennya. Jadi seperti yang sudah saya upload materi ajar saya itu misalnya 5 prinsip dasar hukum Islam. Kemudian mengapa 5 prinsip dasar hukum Islam ini harus kita pahami. Nah, dalam memahami 5 prinsip dasar ini
sangat penting karena prinsip-prinsip prinsip-prinsip hukum dasar hukum Islam, prinsip-prinsip dasar hukum Islam ini menjadi landasan bagi kita dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian bagaimana proseduralnya? Nah, langkah-langkahnya. Yang saudara jelaskan tadi apa? Itu Ya, faktual atau konseptual? ya, Yang saudara jelaskan itu faktual atau konseptual? ya, konseptual. Yang Oke, mana terus yang lanjut. Nah, kemudian proseduralnya atau bagaimana jadi kita memulai dari yang dasar dulu, memahami apa namanya pengertian dari prinsip itu, kemudian mencari tahu dalilnya atau dasarnya, kemudian mempelajari penerapannya, bagaimana penerapan di dalam kehidupan sehari-hari, lalu menghubungkan dengan apa namanya peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu tentu kita akan supaya lebih mendalam pengetahuan kita, kita bisa membaca, lalu berdiskusi dengan orang lain. Kemudian, Oke, itu kan proseduralnya. iya, Kalau yang saudara maksud dengan metakognisinya, maksudnya apa? Seperti apa? eh, jadi untuk apa atau hikmah atau manfaat? Tadi Anda sudah menyebut ada konseptual, ada faktual, ada prosedural, ada metakognisi. Yang saudara maksud dengan metakognisi itu apa? Jadi hikmah atau manfaat dari mempelajari materi ini. Jadi contoh saya mempelajari 5 prinsip dasar hukum Islam. Jadi hikmah dalam yang saya bisa terapkan atau dalam bisa saya terapkan untuk saya ajarkan kepada peserta didik dan untuk saya sendiri juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan memahami manfaat, dengan memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam ini akan menjadikan Muslim lebih baik dan bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan agama. Mungkin seperti itu, Prof. Jadi tadi itu komponen yang kedua yang saudara sebutkan. Tadi ada komponen tentang metode media, ada instrumen asesmen. Nah, biasanya kalau Anda pada saat menyusun perangkat pembelajaran, itu juga sekaligus sudah merancang asesmen. Nah, asesmen yang saudara rancang itu mencakup apa saja? Terima kasih, Prof. Jadi, Silakan. iya, Prof. Jadi asesmen itu asesmen dalam pembelajaran itu mencangkup asesmen awal atau disebut dengan diagnostik, kemudian asesmen formatif. Bentar, jangan dulu lanjut. Jangan dulu lanjut. Baik, Prof. Untuk apa asesmen awal? Uh, Asesmen itu kan untuk memberikan suatu penilaian baik. tentang hasil. Tapi di sini Anda mengatakan ada asesmen awal. Nah, untuk apa itu? Asesmen awal ini untuk mengukur pemahaman awal siswa. Seperti itu, Prof. Terus Kita untuk pemahaman untuk apa? Untuk apa? untuk mengukur pemahaman awal siswa sebelum kita mengajarkan materi yang akan kita ajarkan pada saat itu. Ya, setelah kita ukur pemahaman awal, baru mau bikin apa lagi? Untuk apa? Kita jadikan sebagai apa itu? Kita jadikan sebagai bagaimana cara kita untuk merancang
proses pembelajaran kita agar materi yang akan kita ajarkan itu akan diterima oleh peserta didik dengan baik, dipahami dengan mudah. Seperti itu, Prof. Oke, asesmen awal itu dijadikan dasar, artinya yang pertama untuk mengetahui karakteristik peserta didik, baik dari penguasaan maupun gaya belajar dan sebagainya. Sehingga ketika kita masuk pada materi, kita sudah tahu. Itu kan sebagai identifikasi karakter. Betul, Prof. Ya, itu dijadikan sebagai bahan untuk merancang berikutnya. Terus, lanjut. Ya, jadi kita bisa mengetahui gaya belajar peserta didik. Jadi ada yang kinestetik, ada yang auditori, ada yang visual. Jadi dalam pembelajaran kita sudah tahu peserta didik ini dia lebih menggunakan media, misalnya kalau yang visual berarti dia harus menggunakan apa yang bisa dilihat, seperti itu, Prof. Atau Terus, setelah asesmen awal, apa lagi? Apalagi asesmen, apalagi? formatif, Prof. Formatif, Ya, lalu sumatif, kemudian ada teknik asesmen dan instrumen asesmen yang berorientasi HORS dan prinsip-prinsip yang prinsip-prinsip mereka belajar. nah biasanya bentuk-bentuk asesmen yang saudara lakukan selama ini seperti apa? Di samping itu ada asesmen awal, Prof, ada formatif dan sumatif. Ya, itu tesnya. Tapi bentuk-bentuk tes Oh iya. yang tes formatif itu Anda buat seperti apa bentuknya? Iya, ada tes lisan, ada juga tes tertulis. Hanya itu, hanya lisan tertulis. Apalagi yang lain? Jadi saya karena sekarang di era digital yang semakin canggih, saya menggunakan apa namanya aplikasi, Prof, seperti Google Form. Jadi hanya Anda menggunakan tes tulis dengan lisan. Lisan. Nah, Kemudian di formatif itu kan proses pembelajaran. Nah, di situ ada diskusinya. Jadi saya bisa melihat bagaimana proses pembelajaran, diskusi peserta didik berdiskusi bagaimana. ya, tadi Anda hanya menyebut bentuk-bentuk tes yang saudara gunakan, ada tes dengan lisan, ada tulis dengan lisan. Pertanyaan saya, bagaimana Anda bisa mengukur perilaku? Nah, di formatif, Prof, di tes formatif. Jadi pada saat proses pembelajaran itu, saya bisa melihat peserta didik bagaimana dia Bentuk tesnya apa? Bentuk tes yang saya tanya. Tadi saya tanyakan bentuk-bentuk tes yang saudara gunakan dalam melakukan asesmen. tes formatif, Prof. Nah, sekarang kalau saudara mau melihat, mau mengukur, mau mengasesmen, mau mengevaluasi tentang keterampilan atau mau mengukur tentang perilaku, Ya. instrumen apa yang saudara buat? Eh, rubrik sikap, Prof. Ya, oke. Itu yang saya maksud. Oke. Selanjutnya di dalam memberikan penilaian, saudara harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip asesmen. Nah, prinsip-prinsip asesmen dalam kurikulum mereka itu apa saja? Coba saudara jelaskan dulu. Eh, prinsip asesmen itu ada jadi ada apa namanya?
Sebentar, Bro. Prinsip dalam melakukan asesmen menurut atau berdasarkan kurikulum Merdeka. Ya, itu komprehensif. Terus Kemudian ada continuous, lalu kooperatif, kemudian objektif, kemudian kriteria yang valid, lalu keterpaduan, keterlibatan peserta didik, koherensi, lalu ada pedagogis dan akuntabel. baik. Itu yang saudara sampaikan, semuanya ada dalam rancangan pembelajaran yang saudara tuangkan. Karena sebelumnya Anda sudah mengirim. Makanya pertanyaan saya, apakah Anda betul-betul memahami modul ajar yang saudara sudah lakukan itu, yang saudara sudah buat. Sekarang kita lanjut pada sesi berikut. Silakan Anda praktikkan perangkat atau modul ajar yang saudara sudah jelaskan isinya dan bahan ajarnya atau bahan perangkatnya Anda sudah kirim ke kami. Silakan Anda praktikkan mulai dari pendahuluan kegiatan inti sampai pada kegiatan penutup. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat ya adik-adik. Sebelum kita memulai pembelajaran, adik-adik tolong dilihat dulu apakah di bawah meja, di bawah kursi adik-adik masih ada sampah-sampah yang berserakan. Tolong adik-adik dipungut ya dan diletakkan dibuang di tempat sampah. Kemudian adik-adik yang laki-laki yang masih kemejanya berada di luar, tolong dimasukkan, nak. Ya, terima kasih. Nah, untuk perempuan, jilbabnya tolong diperbaiki, yang masih kelihatan auratnya. Ya, nah seperti itu bagus sekali, kan? Kelihatan cantik dan ganteng. Ya, adik-adik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, terima kasih banyak ya adik Alimin sudah membantu Ibu ketua kelas. Nah, adik-adik, ya silakan kembali, nah Alimin, silakan duduk. Adik-adik, ada tidak yang masih ingat materi kita pekan kemarin? Oke, iya silakan Nova. Apa materinya? Oke, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagus sekali, Masya Allah. Ya, ada yang tahu tidak apa itu berlomba-lomba dalam kebaikan? Oke, Irma, silakan Irma. Iya, betul sekali. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu adalah memanfaatkan waktu kita untuk melaksanakan perbuatan baik. Jadi kita berlomba-lomba untuk melakukan kegiatan yang baik. Oke, ada yang bisa memberikan contoh? Nah, bagus sekali Nopian. Iya, apa nak?
Ya, apabila kita sudah waktu sholat, maka segeralah untuk melaksanakan sholat tepat waktu. Betul sekali. Nah, oke. Adik-adik, itu ya materi kita pada pekan kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 5 prinsip dasar hukum Islam. Adik-adik, apa sih kaitan berlomba-lomba dalam kebaikan dengan 5 prinsip dasar hukum Islam? Jadi itu sangat berkaitan erat ya adik-adik. Dalam berlomba-lomba dalam kebaikan itu, agama Islam menegaskan kepada kita umat Islam untuk bersegera melakukan kebaikan. Nah, di 5 prinsip kaitan dengan 5 prinsip dasar ini sangat erat karena 5 prinsip dasar hukum Islam ini menganjurkan untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, lalu menjaga harta. Nah, ini akan kita pelajari adik-adik. Ibu akan menayangkan tujuan pembelajaran. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membaca tujuan pembelajaran? Ya, silakan Jeffrey. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Betul sekali. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama adik-adik dapat menjelaskan definisi 5 prinsip dasar hukum Islam atau al-huliyatu al-hamsa dengan tepat. Yang kedua, peserta didik atau adik-adik dapat menguraikan hikmah dari 5 prinsip dasar hukum Islam atau yang disebut dengan al-huliyatu al-hamsa dengan tepat. Lalu adik-adik dapat menyajikan paparan tentang 5 prinsip dasar hukum Islam dengan jelas. Dan yang keempat itu adik-adik dapat menerapkan sikap taat terhadap aturan, terhadap hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Nah, itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, adik-adik, ada yang tahu tidak apa sih penyebab yang dapat merusak akal manusia? Ada yang tahu tidak? Ya, betul sekali. Oke, Alimin, apa nak? Ya, yang dapat merusak akal manusia itu kita mengkonsumsi makanan yang haram. Lalu, ya betul, minuman-minuman yang beralkohol. Lalu apalagi? Ya betul, betul sekali Irma. Jadi itu ketika kita tidur tidak tepat waktu, sering begadang, itu juga akan merusak akal manusia ya adik-adik. Oke, yang kedua, bagaimana cara kita menjaga diri agar tidak terjerumus ke hal-hal yang dilarang oleh agama Islam? Ada yang tahu? Ya, silahkan Jenab. Ya, bagus sekali. Jadi kita meningkatkan iman kita. Betul sekali. Ada lagi? Nah, oke, sebentar. Ibu akan perlihatkan dulu gambar kepada adik-adik. Oke, silakan dilihat, dicermati baik-baik. Gambar apa yang pertama adik-adik? Oke, gambar orang yang sholat. Betul. Apa hubungannya dengan materi kita? Ya, betul sekali, Nova. Jadi, dengan kita melaksanakan sholat, kita itu berarti menjaga agama atau hifz adin. Ya, benar. Lalu, kalau gambar kedua apa? Berolahraga. Ya, yang tadi adik-adik jawab. Apa hubungannya? Oke, bagus sekali menjaga jiwa. Oke, adik-adik, untuk lebih memperdalam pemahaman adik-adik, silahkan adik-adik lihat, tonton, simak baik-baik video yang akan Ibu tayangkan. Oke.
Disimak baik-baik ya adik-adik. Jangan berbicara yang di belakang, karena setelah ini Ibu akan membagikan kelompok. Nanti ada tugas, proyek yang akan adik-adik buat. Jadi tolong disimak baik-baik videonya ya. Oke. Oke. Silakan, jangan bercerita ya. Iya. Oke, terima kasih banyak. Oke, silakan adik-adik. Apa ada yang terbesit di dalam benak adik-adik setelah melihat tayangan video tadi? Iya. Apa nak? Oke, bagaimana cara kita dapat menjaga kesehatan mental? Oke, ada lagi. Oke. Bagaimana cara kita memperoleh harta yang halal? Oke, ada lagi? Bagaimana apa saja? Apa nak? Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Oke, bagus sekali. Terima kasih ya adik-adik sudah memberikan pertanyaan. Tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman adik-adik yang sudah memberikan pertanyaan. Oke, jadi kita jawab ya bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita. Nah, adik-adik itu seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan bahwa kita harus menjaga kesehatan. Itu kita tidak bisa tidur begadang, harus tidur tepat waktu. Lalu makanan kita harus dijaga. Jadi jangan sembarang makan, apalagi dalam pergaulan ada yang berteman dengan orang yang mengkonsumsi alkohol. Jangan sampai terjerumus adik-adik, itu pasti akan merusak kesehatan kita ya adik-adik. Kemudian kita harus mengelola kecemasan atau stres. Jangan terlalu stres adik-adik, jangan terlalu banyak berpikir, beban pikiran. Itu ya. Kemudian apa hak dan kewajiban orang tua? Ada yang bisa menjawab dari siapa? Oke, silakan Iyun. Betul sekali. Iya, mendidik, menasehati, lalu oke, jadi ya benar, kita harus menyekolahkan, jadi kewajiban kita ya, menyekolahkan anak kita supaya di samping kita mendidik di rumah, dia juga akan mendapatkan pendidikan formal. Kita akan masukkan dia misalnya di SDIT atau di mana saja yang adik-adik anggap yang bisa menjaga amanah kita sebagai orang tua. Iya, dapat mendidik anak kita yang pasti untuk supaya bisa berperilaku yang baik, bagus. Oke, kemudian bagaimana cara memperoleh harta yang halal? Ya, ada yang bisa menjawab? Oke, iya benar sekali. Jadi kita harus mencari rezeki yang halal, kita harus mencari pekerjaan yang halal. Kita harus pilih dan pilah pekerjaan ini halal tidak untuk saya. Jadi rezeki yang akan kita peroleh itu akan kita gunakan untuk membeli makanan-makanan dan itu pasti akan menjadi darah, daging kepada keluarga kita. Nah, adik-adik supaya lebih memahami, lebih mendalam pemahaman adik-adik, Ibu akan membagikan kelompok ya. Nah, Ibu akan bagikan 5 kelompok nih.
adik-adik ya. Nah, caranya adik-adik berhitung dari 1 sampai 5. Nah, siapa yang mendapat angka 1 itu akan bergabung dengan angka 1. Jadi ya menjadi kelompok 1. Begitu seterusnya. Siapa mendapat angka 2, dia akan bergabung dengan yang mendapat angka 2, lalu itu akan menjadi kelompok 2. Oke, paham adik-adik ya? Ya, silakan berhitung mulai sekarang. Ya, dari sisi kanan Ibu. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, jangan ribut ya. Silakan membentuk kelompok. Adik-adik duduk yang di sebelah kanan Ibu, di depan Ibu. Kelompok 1 ya. Ya, diangkat kursinya, Nak. Hati-hati. Jangan digesek-gesek seperti itu. Ya. Kelompok 2 di samping kiri Ibu. Ya. Kelompok 3 di tengah saja, Nak, di tengah. Ya. Kelompok 4 di belakang, samping kanan Ibu, di belakang ya. Dan kelompok 5 di belakang, samping kiri Ibu. Oke. Terima kasih. Duduk yang rapi ya, jangan ribut. Nah, Ibu akan menilai sikap adik-adik. Jadi, dalam pembelajaran ini, Ibu akan menilai sikap sopan santunnya, tanggung jawabnya, ya. Oke, silakan duduk secara berkelompok. Nah, kelompok 1, ya, jadi ini lihat tugasnya. Ya, jadi adik-adik, oke, Ibu akan bagikan dulu lembar kerjanya. Ya, oke, adik-adik. Jadi kelompok 1 itu membahas, jadi membuat PowerPoint, PPT ya, membahas tentang hifz ad-din atau menjaga agama. Ya. Kelompok 2, ya silakan Nak, duduk saja. Kelompok 2 itu membuat PowerPoint hifz an-nafs. Ya. Ya. Oke, kelompok 3 itu baru membuat pemaparan melalui dalam bentuk PPT itu hifz al-aql atau menjaga akal. Kelompok 4 itu akan membuat PPT membahas materi tentang hifz an-nas atau menjaga keturunan. Dan yang kelima itu akan membahas ya hifz al-mal atau menjaga harta. Oke. Oke, adik-adik silakan duduk dengan rapi. Silakan desain proyek yang sudah Ibu bagikan, pokok-pokok materinya. Adik-adik bebas membuat sekreativitas mungkin, ya. Bisa adik-adik gunakan lewat aplikasi yang adik-adik pahami dan adik-adik kuasai. Iya. Oh, bisa nah, bisa lewat Canva. Iya, silakan nah, bisa. Iya, supaya ada backgroundnya, supaya terlihat cantik. Bisa nak, silakan. Iya, mau buat di mana nak? Oke, manual saja. Oh, iya bisa. Oh, iya nak, silakan, bisa. Oke. Jadi adik-adik berdiskusi ya. Bagaimana nanti adik siapa yang akan memaparkan, bagaimana batas waktu. Jadi Ibu kasih waktu ya 20 menit. Ya.
Ringkas-ringkas, namanya juga PowerPoint adik-adik, berarti poin-poinnya saja ya dibuat. Iya, nak. Iya, silakan. Ya, oke. Oke, jadi adik-adik eh, silakan menyusun jadwal pembuatan proyeknya ya. Ya, ya siapa yang bagian mendesain. Jadi setiap kelompok itu usahakan ada kok apa namanya kerjanya. Iya, silakan. Ya, jadi adik-adik silakan berdiskusi bagaimana merancang pengumpulan informasinya, dilihat dari mana. Ya, adik-adik untuk merancang materinya, silakan adik-adik diskusikan dalam kelompok ya. Oke, 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 nak. Ada 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 kendala, nak? Ya, oke. Apa yang membuat kendala? Ya. Oh, ya silakan di-connect, nak. Ya, oke. Ada yang sulit? Oke, silakan lanjut ke Oke, langkah silakan. berikut. Adik-adik, silakan paparkan hasil adik-adik. Oke, kelompok satu. Ya, Hips, Adin. Ya, silakan. Oke, kelompok satu. Jadi, oke. Ada yang ingin bertanya, silakan kelompok lain. Ya, ya benar sekali. Hips Adin ini adalah prinsip menekankan pentingnya menjaga keimanan dan ketaatan kepada Allah. Betul sekali ya. Ya, contoh penerapannya itu sudah betul yang sudah dijelaskan oleh kelompok satu. Untuk contohnya menunaikan ibadah wajib, mempelajari ilmu agama dan menyebarkan kebaikan. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok dua, Hibs and Nafs. Oke. Menjaga jiwa. Oke, bagus sekali. Ya, betul. Prinsip ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan menjaga kehidupan manusia. Contohnya, apa tadi, nak? Oke, ya benar. Larangan membunuh, melindungi diri dan haknya dari bahaya ya, melindungi diri dari bahaya dan menjaga kesehatan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Lanjut. Kelompok 3. Ya, oke, hifz menjaga akal. Nah, betul sekali yang sudah dipaparkan oleh kelompok 3. Jadi, Oke, silakan Anda masuk pada langkah penutup. oke, adik-adik, terima kasih banyak sudah membuat proyeknya yang sangat bagus. Oke, kita masuk pada evaluasi adik-adik. Ibu akan bagikan link form ya. Link form Ibu sudah bagikan di WhatsApp, grup WhatsApp adik-adik. Ya, 5 menit. Terima kasih banyak. Oke, sudah ada yang sudah menjawab. Bagus sekali. Nah, ya adik-adik. Oke, itu kita sudah mempelajari tentang 5 prinsip dasar hukum Islam ya. Mari sama-sama kita simpulkan. Ya, jadi 5 prinsip dasar hukum Islam yang sangat relevan bagi kehidupan manusia ya adik-adik. Dengan memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip ini, kita dapat membangun kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Nah, kaitannya dalam moderasi beragama, tentu di dalam kehidupan bermasyarakat kita akan saling menghargai satu sama lain antar agama. Oke. Nah, adik-adik, apabila ada yang tidak paham,
Silakan adik-adik pelajari materi ini di rumah, diulang kembali apa manfaatnya dari 5 prinsip dasar hukum Islam seperti Ibu jelaskan tadi, bahwa pasti akan terciptanya ketertiban sosial, terciptanya hak asasi manusia, terwujudnya kesejahteraan umat ya adik-adik. Oke, jadi adik-adik pekan depan insya Allah kita akan belajar tentang cabang-cabang iman. Iya, terima kasih banyak ya adik-adik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan memperoleh manfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Iya, mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di stop rekamannya.